Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Mari kita datang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan berkenan untuk dicari oleh umatnya. Dan Dia berjanji siapa saja yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami rindu Engkau melawat setiap kami. Kami rindu jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan menguasai kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat kami mengikuti streaming ini. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami percaya saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian menyembah yang terbaik untuk Engkau. Maka Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau pasti menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan biar segala yang bernafas, come on, yeah. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia, nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan, Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Katakan biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, memuji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, oh yeah, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, come on, yeah, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji. Sekali lagi katakan puji Dia, puji Dia dengan tarian, oh yeah, dengan
semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Tuhan yang memberikan kita sukacita dan kegirangan di dalam hidup kita. Asal kita percaya Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, haleluya. Mari bersukacita memuji Tuhan kita. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Haleluya. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Hey, haleluya. Kami terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan melimpah. Haleluya, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sungguh kami mempesona, segala perbuatan-Mu luar biasa Tuhan, dan membuat kami terkagum. Haleluya. Dia yang mengubahkan kehidupan kita saudara, dan Dia memberikan kekuatan penghidupan yang baru bagi setiap kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Oh, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau
Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dan kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Mari terus bersuka cita memuji Dia, sebab Engkau Allah yang membuat kami terpesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dan kau buktikan kasih-Mu, kau mati bagi setiap kami. Haleluya. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi haleluya. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan, haleluya, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalalala. Haleluya. Shalalalalala. Katakan mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi Dia adalah Allah yang begitu ajaib. Dia Allah yang menyatakan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya Yesus. Tuhan, ini kehidupan kami. Kami mau lebih lagi menaikkan sembah dan pujian kami kepadamu. Sebab Engkau sungguh indah dan tiada taranya. Engkau begitu menakjubkan bagi setiap kami. Segala perbuatan yang Kau buat dalam hidup kami membuat kami terkagum Tuhan akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
kagum akan Engkau. Mari katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Oh, lebih semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan pembelaan-Mu bagi setiap kami. Engkau yang selalu memberikan jaminan pertolongan bagi kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa seperti-Mu, Tuhan. Hirabarabaya, syarabarabaya. Sungguh kami bangga jadi anak-anak-Mu, sungguh kami bangga jadi umat-Mu. Oh, Kau Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang besar. Engkau Allah kami, Raja yang kekal. Hirabarabaya, syarabaralalalalalalala. Hirabarabarabarabaya, syatakanamanabayas. Oh, kami bangga jadi orang-orang yang dipilih oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau begitu indah, tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan. Engkau begitu ajaib bagi setiap kami. Kami dari segalanya. Hirabarabaya, syarabayase. Hirabarabaya,
Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Oh, biarlah setiap kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Mari jamalah kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sekali lagi katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan kami persilakan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang telah kami naikkan, kami kagum akan Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami kagum atas setiap rencana Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Terlebih untuk sore hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati pemimpin pujian pun musik. Terlebih hamba-hamba-Mu yang saat ini boleh mendengarkan worship at home sore hari ini. Tuhan memberkati secara pribadi, lepas pribadi dalam setiap pergumulan yang ada ya Tuhan. Biarlah semua yang kami rasakan, yang kami rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya rencana Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba yang berdosa terbatas ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang ingin disampaikan semuanya berasal daripada Engkau, hikmat kebijaksanaan daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya. Shalom, selamat sore untuk kita semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih mengucap syukur buat sore hari ini kita boleh
sama-sama diberikan kesempatan yang luar biasa, terlebih lagi kita diberikan anugerah yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Untuk sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan segala apa yang menjadi rencana pergumulan kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang setiap kehidupan kita. Sore hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sering kita dengarkan, terlebih mungkin jemaat Tuhan sering membaca serta sudah hafal akan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sore hari ini kita boleh diingatkan kembali untuk kita sama-sama menyerahkan segala kehidupan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-15. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua pada sore hari ini, yaitu mengenai hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Saya memberikan tema untuk kita boleh merenungkan bersama-sama, yang berkata Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Ya, temanya Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Hari ini kita berbicara tentang doa. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah doa-doa kita sudah sering Tuhan jawab, atau mungkin banyak doa-doa yang belum Tuhan jawab? Nah, sore hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Di ayat yang ke-8 tadi berbunyi, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sudah jelas sekali ya bahwa sebelum kita meminta, Tuhan Allah kita sudah mengetahui apa yang menjadi keluh kesah isi hati kita. Menurut KBBI, kata menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan. Doa adalah kehidupan orang yang percaya. Doa menjadi sarana untuk menjalin hubungan dengan Allah, Sang Pencipta kita. Doa menjadi bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Doa menjadi komunikasi dan jalinan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, mungkin kita bisa menggunakan telepon maupun alat-alat yang lain. Di media sekarang banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nah,
Kalau kita dengan Tuhan tidak mungkin kita berkomunikasi dengan telepon atau ya komputer atau hal-hal yang lain. Pastinya kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nah, doa ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita orang yang percaya. Melalui doalah kita bisa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Melalui doalah kita bisa menaikkan setiap permohonan kita. Karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Kalau kita dengan yakin, kalau kita dan percaya bahwa Tuhan siap bekerja dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Maka doa itu bukanlah suatu mantra dan juga bukan sarana untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Terkadang kita sebagai manusia ini banyak doa-doa yang kita naikkan, kita memaksa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita memaksa, Tuhan, saya pengen hari ini saya punya uang. Nah, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah memaksa Tuhan untuk mengabulkan setiap doa kita. Mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah, kembali lagi kalau kita berdoa dengan memaksa, kita menggunakan doa sebagai mantra untuk kita meminta kepada Tuhan, kita kembali mengintrospeksi diri kita bahwa doa itu bukanlah sebuah mantra atau sebuah paksaan. Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi melalui doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-36, Tuhan berbicara di situ di Taman Getsemani, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, Tuhan sudah mengatakan bahwa jangan atas kehendakku, tetapi biarlah atas kehendak Tuhan saja. Tuhan yang telah mengetahui segala apa yang kita naikkan, apa yang telah kita gumulkan. Sebab sebelum kita meminta, sebelum kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan telah lebih dahulu mengetahui setiap isi hati kita. Jadi dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa tidak sebagai rutinitas atau sebagai hal-hal yang memaksakan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Kita menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi rencana dan kehendak yang Tuhan inginkan. Sudah jelas sekali tadi di ayat yang ke-8 di bagian yang B. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Ya, jelas sekali bahwa sebelum kita meminta, Bapa sudah mengetahui setiap isi doa-doa kita. Makanya diajarkan tadi mengenai doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Yang berarti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang maha kudus. Tidak ada Allah lain selain Allah yang sanggup menebus segala dosa-dosa kita. Yaitu juga berbicara tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kembali lagi, menjadi kehendak Tuhan, bukan menjadi kehendak kita. Tuhan yang mempunyai kehendak. Karena Tuhan yang memiliki segala kehidupan kita ini, Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan, apa yang kita gumulkan ya, kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang segala kehidupan kita. Jadi jangan kita terus memaksakan bahwa setiap doa-doa kita harus Tuhan jawab. Belum tentu. Mungkin ada doa kita yang bisa Tuhan jawab 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun. Itulah rencana Tuhan. Terkadang kita berdoa, kita pengen doa kita cepat dijawab. Tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas 3 poin yang perlu kita terapkan dalam setiap kehidupan kita dan perlu kita lakukan. Poin yang pertama, mengapa doa itu penting? Menurut saudara Yabes, mengapa doa itu penting?
doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi? Apakah kita menganggap doa itu hanya sebagai rutinitas atau sebagai hal-hal yang membuat kita ya udahlah, nggak perlu berdoa, Tuhan sudah tahu kok. Nggak perlu banyak-banyak berdoa seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, doa itu sangat penting. Karena doa itu adalah cara atau ciri khas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada cara-cara yang lain. Selain kita berdoa, kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa lebih dekat kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita. Untuk lebih kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita puja, yang kita tinggikan, sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Karena doa itu sangat penting. Kalau kita lagi ada masalah, pasti kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita berdoa. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pastinya berdoa. Kepada siapapun mereka percayai, mereka pasti berdoa menyembah. Setiap agama pasti mengajarkan bagaimana berdoa yang baik. Nah, kita sebagai orang Kristen juga telah diajarkan bagaimana kita harus berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita, menyerahkan bahwa Tuhanlah yang telah menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jadi apa yang kita rindukan, kita naikkan kepada Tuhan, kita panjatkan Tuhan, bahwa percayalah bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Poin yang kedua mengatakan bahwa mengapa Tuhan Yesus belum menjawab doa-doa kita setelah kita memohon atau memintanya. Mengapa? Karena Tuhan telah berbicara dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita. Ada sebuah cerita ayah dan anaknya pergi ke pasar. Nama ayahnya ini adalah Bambang dan anaknya Budi. Suatu hari mereka pergi ke pasar. Singkat cerita, tiba-tiba anaknya ini melihat ada di toko mainan, sebuah mainan yang menarik, yang sangat membuat anak ini tertarik. Tetapi sang ayah ini tidak menghiraukan teguran anak ini. Sesampainya di rumah, anak ini bertanya kepada ayahnya, "Bapak, kenapa Bapak tadi tidak mendengarkan atau mau membelikan saya suatu mainan?" Nah, ayahnya ini menjawab, "Nak, mainan yang kamu minta tadi itu bukanlah kebutuhan kamu, tapi itu adalah keinginan kamu." Nah, dari sini kita boleh mengambil satu kesimpulan bahwa terkadang kita meminta kepada Tuhan yang menjadi keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Kita terkadang memaksa kepada Tuhan, "Tuhan, itu loh bagus, saya pengen itu." Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, bukan hal itu. Tuhan mau yang lebih baik dari hal itu, yaitu Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang kita terlalu memaksa Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap doa-doa yang kita panjatkan dalam setiap kehidupan kita. Kita terlalu egois dalam setiap doa-doa kita, sehingga ketika kita menaikkan doa, kita harus didengarkan, doa kita harus dijawab secepat-cepatnya. Tapi percayalah bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena setiap apa yang kita impikan, setiap apa yang kita perlukan, setiap apa yang kita butuhkan, Tuhan telah mengetahui dalam kehidupan kita. Kita boleh melihatnya di ayat yang ke-11. Berikanlah
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini mengingatkan kita kembali untuk kita menyerahkan kehidupan kita. Apa yang kita punya hari ini, ya kita bersyukur. Apa yang kita miliki hari ini, kita harus bersyukur. Terkadang kita meminta berkat kepada Tuhan dengan berkat berkelimpahan. Tapi ketika dikasih berkat tersebut, kita lupa, kita terlena siapa yang memberi berkat tersebut. Sampai kita menerima berkat dengan berkelimpahan, kita lupa bahwa masih ada orang-orang di sekitar kita. Mungkin lebih banyak orang-orang yang ingin seperti kita. Tapi ketika kita mendapatkan berkat, kita merasa tidak cukup. Banyak orang di dunia ini yang sudah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Hari ini pengen punya motor, mungkin hari ini dia bisa beli motor Beat. Besok mungkin dia pengen lihat motor baru, pengen motor Ninja, Ferrari. Ya, itulah keinginan manusia. Terkadang kita terlalu memaksakan supaya setiap apa yang kita mau, kita bisa mendapatkannya. Tetapi ketika kita diberikan, kita tidak merasa cukup. Kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa bahwa kenapa saya tidak bisa seperti orang lain? Kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa saya tidak bisa seperti itu, ini? Kita selalu merasa kurang dalam kehidupan kita. Padahal apa yang telah Tuhan berikan kita hari ini, ya itulah berkat daripada Tuhan. Kita harus bersyukur. Dikatakan tadi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan sendiri mengatakan secukupnya, bukan berarti berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Kalau dikasih berlimpah-limpah, terkadang kita tidak bisa mampu menampungnya. Terlalu banyak. Akhirnya kita sendiri tidak mampu untuk mengelola berkat itu. Tapi Tuhan berbicara tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Yang artinya apa yang kita perlukan hari ini, ya kita terima, kita bersyukur. Apa yang kita punya hari ini kita bersyukur. Ada hari-hari esok yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga dengan cerita tadi. Kita diingatkan bahwa terkadang kita memiliki keinginan untuk memiliki suatu hal yang lebih dari setiap keinginan kita. Kita perlu ini, handphone bagus, mobil bagus, motor bagus. Terkadang kita juga berpikir kita pengen punya rumah. Tapi sebenarnya itu bukan suatu kebutuhan kita. Itu hanya keinginan kita. Tuhan telah lebih mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Jadi hari ini kita diingatkan kembali dengan tema yang tadi, Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Yang terbaik di sini bukan suatu hal yang biasa-biasa ya. Yang terbaik adalah hal yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat. Semua telah disediakan Allah bagi setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita, ya, terus kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, mendekatkan setiap jam-jam doa kita, mendekatkan setiap ibadah-ibadah kita, yang setiap hari ya mungkin bisa bangun jam 4 pagi, ya kita bersekutu bersama-sama, memuji muliakan Tuhan. Mungkin ada yang memiliki jam-jam doa tertentu ya, kembali ditingkatkan jam doanya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk apa ya? Itulah sarana kita untuk kita menaikkan setiap pergumulan permohonan kita. Jikalau kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan, percayalah sebelum kita meminta, sebelum kita menaikkan setiap doa kita, kita sudah mendapatkan hal tersebut. Karena Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berkata, sebelum engkau meminta, sebelum engkau menyampaikannya, Tuhan telah mengetahui segala isi hati dan doa-doamu. Karena Dia mengetahui apa yang engkau perlukan. Karena itu Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Yang belum punya pasangan, yang belum punya rumah, yang belum punya motor, mobil, pekerjaan, apapun itu, jangan kita berkecil hati. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik
dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesusahan. Tuhan pasti punya banyak beribu cara untuk menolong segala kehidupan kita. Tuhan begitu amat baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Tuhan begitu amat sayang banget sama kehidupan kita. Jadi percayalah apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan, apa yang kita pujikan, kita sudah menerimanya terlebih dahulu sebelum kita meminta. Dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mungkin saat ini banyak pergumulan yang jemaat Tuhan rasakan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita tinggikan, sanggup menjawab setiap doa kita. Maka dari itu, teruslah kita menyerahkan segala kehidupan kita, terus berdoa kepada Tuhan, terus menyembah kepada Tuhan, terus berharap hanya kepada Tuhan. Manusia di dunia ini pasti banyak, terlebih mungkin sering mengecewakan kita. Setiap permohonan yang kita mohon kepada manusia pasti ada saja hal-hal yang membuat hati kita kecewa. Tapi bersama dengan Tuhan, percayalah, saya teramat percaya bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan terlebih dahulu mengerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi sebelum kita meminta, kita sudah percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya. Dengan iman yang penuh, dengan kepercayaan yang penuh bahwa pekerjaan apapun yang kita lakukan, kerjakan, Tuhan telah mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan telah bekerja dalam setiap doa kita? Nah, apakah jemaat Tuhan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap doa kita? Apakah kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita agungkan masih bekerja sampai hari ini? Karena Tuhan yang kita sembah teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan segala pergumulan kita, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih sanggup menyediakan yang tak pernah kita pikirkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu tadi di awal-awal kita diingatkan untuk kita boleh mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, memulai jam-jam doa kita, memulai segala yang cinta awal-awalnya kita yang dikatakan cinta pertama kita kepada Tuhan seperti apa ya. Kita mulai kembali membangun hal tersebut, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya kita 1-2 hari bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita sedang jatuh cinta atau jatuh hati kepada seseorang, sangat menggebu-gebu, sangat mungkin ada yang tidak bisa tidur atau tidak bisa melupakan ya kesan pertama ketika bertemu. Nah, begitu juga dengan kita kepada Tuhan. Bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Seperti kita menggebu-gebu kepada pasangan kita, orang-orang yang kita kasihi. Begitulah kita juga harus lebih menggebu-gebu lagi, lebih dalam lagi cinta kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lebih mengatur jam-jam doa kita untuk supaya setiap doa-doa kita ini jangan semakin hari semakin kendor, tetapi semakin hari semakin ditingkatkan dan semakin hari semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan begitu amat baik dalam setiap kehidupan kita. Karena kuasa dan kemuliaannya Tuhanlah kita boleh ada sampai hari ini. Karena kasih dan penyertaan Tuhanlah kita boleh menikmati anugerah yang begitu besar dan begitu indah. Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan ya? Karena hanya Tuhanlah satu-satunya jalan
yang patut kita sembah dan kita tinggikan. Hanya Tuhanlah yang patut kita agungkan dalam setiap kehidupan kita. Jikalau saat-saat ini, hari-hari ini banyak jemaat Tuhan yang di rumah mengalami suatu hal yang tidak bisa diatasi, kembali datanglah kepada Tuhan, kembali untuk menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan. Apapun yang menurut kita secara manusia kita tidak mampu, percayalah bahwa Tuhan terlebih lagi akan mampu menjawab setiap doa-doa kita dan mendengarkan setiap keluh kesah yang saat ini kita dengarkan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang banyak pergumulan Tuhan boleh bukakan jalan, yang banyak masalah Tuhan berikan kelegaan untuk mendapatkan jalan keluar. Jadi jangan pernah kita bosan-bosan atau jenuhnya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah kita putus-putus untuk kita mendekatkan diri melalui jam-jam doa kita. Jadi aplikasinya yang boleh kita lakukan, yang boleh kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, yakinlah bahwa semuanya sudah Tuhan sediakan. Mengenai temannya tadi, Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Apapun itu, baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam studi apapun, ya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan keinginan kita. Tuhan sudah berbicara, sebelum engkau meminta, sebelum engkau memohon, aku telah mengetahui terlebih dahulu. Untuk itu, ya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan Maha Tahu dan Maha Mengerti. Yang artinya, setiap apapun yang menjadi pergumulan kita, ya Tuhan telah mengetahui isi hati kita. Kita ingin berbuat jahat, kita ingin berpikir jahat, Tuhan terlebih dahulu mengetahui. Mungkin secara manusia, secara kasat mata, banyak manusia yang tidak mengetahui kejahatan. Tapi Tuhan terlebih mengetahui segala kejahatan kita. Banyak orang-orang di dunia ini yang saat ini banyak kejadian yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita terjadi. Yaitu karena merasa dirinya lebih mampu, lebih kuat, dan lebih mengandalkan dirinya. Untuk itu ya kita sebagai orang yang percaya, kita menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita mulai berbelok, ketika kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, kita balik arah. Kita melihat cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki jam doa yang sangat erat dengan Tuhan, kita kembali. Kita melakukan hal tersebut seperti kita cinta kepada seseorang. Begitulah juga kita harus cinta kepada Tuhan untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesimpulannya yang boleh kita ambil sore hari ini, dalam setiap doa yang kita sampaikan, percayalah bahwa semuanya telah terjadi dan akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang paling penting, jangan jadikan doa seperti obat. Yang artinya ketika kita sudah mendapat masalah, kita baru pergi menyerahkan kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita baru memerlukan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita baru mau kembali kepada Tuhan. Tetapi yang diperlukan adalah doa ini menjadi oksigen dalam kehidupan kita. Yang artinya kita sangat memerlukannya. Kita manusia, semua makhluk hidup di muka bumi ini, jikalau tidak ada oksigen, tidak bisa bernapas. Mungkin kalau kita memiliki pergumulan yang berat, kita kembali lagi menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik segala kehidupan kita. Ya, oksigen ini sangat perlu, sangat penting. Yang artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Percayalah bahwa
segalanya yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya mengundang pemimpin pujian untuk maju ke depan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita agungkan, sanggup menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi, kita memiliki jam-jam doa yang seperti cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dan percayalah, sebelum kita meminta dan memohon pada Tuhan, Tuhan telah bekerja terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Biarlah setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman sore hari ini, Engkau telah mendengarkan setiap doa pergumulan mereka. Terlebih lagi Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami yang lemah, kami yang terbatas ini Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang saat ini memiliki pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan yang hadir memenuhi setiap kami yang mengikuti acara ini sore hari ini. Dan kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan yang boleh menguatkan setiap kami. Sebentar kami akan pulang, bila kami akan melawat banyak saudara kami yang lainnya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri atas setiap kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau taat melakukan setiap perintah-perintahnya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, lumbungmu diisi panen yang terbaik, kandungan istri dan keturunanmu diberkati.
Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau tetap naik dan tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.